Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat muslim sekalian, bertemu lagi dengan saya Ihsan Kamil. Selamat datang di ABCD of Islam. Kadang banyak kawan-kawan kita yang hanya berdasarkan 1-2 ayat Al-Quran saja sudah dengan mudahnya membuat suatu kesimpulan hukum. Ini halal, haram, sunnah, dan lain sebagainya. Eits, hati-hati. Penarikan kesimpulan hukum syariat tidak sesimpel itu. Kita butuh proses yang namanya ijtihad. Hari ini kita akan membahas apa itu ijtihad. Mari kita bahas. Sering kita dengar ungkapan seperti ini. Hey bro, gue kemarin ikut pengajian nih. Ustadznya kece abis. Dia kalau ngomong berdasarkan hukum Al-Quran dan hadis. Sobat muslim sekalian, Al-Quran dan hadis bukanlah suatu hukum. Astagfirullah. Santai, sabar dulu. Astagfirullah. Bukan suatu hukum, melainkan adalah sumber suatu hukum. Ibaratnya, bahannya masih mentah. Mengapa? Karena Al-Quran dan hadis memiliki bahasa sastra yang sangat tinggi. Kadang penuh dengan perumpamaan. Makanya kita butuh melakukan proses yang bernama istinbatul hukmi atau penarikan suatu hukum yang melalui proses yang bernama ijtihad. Contohnya, coba sekarang sobat muslim sekalian jawab, apa dalil sholat itu wajib? Waktunya 10 detik. Nah, benar, aqimis sholat wa atuz zakah. Tapi di mana kata-kata wajibnya? Hanya ada kata-kata aqimis atau dirikanlah. Tapi apakah perintah ini sifatnya harus, setengah harus, atau boleh-boleh aja, atau harus banget? Nah, disinilah fungsi daripada ijtihad. Kalau begitu, apa itu ijtihad? Mari kita bahas. Ijtihad berasal dari kata ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, yang merupakan derivasi dari kata jahada. Secara bahasa, maknanya adalah upaya atau kemampuan. Secara istilah, ijtihad memiliki beragam definisi dan penjelasan. Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai badlul mujtahid wus'ahu fi thalabil ilmi bi ahkami syariah, atau mengarahkannya seorang mujtahid pada segala kemampuan dan upayanya untuk menguraikan segala pengetahuan tentang hukum-hukum syariah. Imam Ibnu Qudamah juga berpendapat seperti itu, hampir memiliki definisi yang serupa dengan Imam Al-Ghazali. Sedangkan Imam Al-Baidawi mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan upaya untuk menangkap hukum-hukum syariah. Secara umum, yang dimaksud dengan ijtihad adalah suatu usaha dan upaya yang dikerahkan oleh seorang yang bernama mujtahid dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariah. Lalu, dari mana ajaran ijtihad ini? Apakah Rasul memerintahkannya? Nah, ada suatu riwayat terkenal, ini tentang Mu'az bin Jabal. Mu'az ini sangat disayangi Rasulullah karena kemampuannya dalam fikih dan hukum Islam, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, umatku yang paling mengerti tentang halal dan haram adalah Mu'az. Suatu saat Rasulullah berniat mengirimkan Mu'az untuk menjabat gubernur di Yaman. Sebelum berangkat, Rasulullah bertanya kepada Mu'az, "Hai Mu'az, apa pedomanmu jika hendak memutuskan sesuatu?" Mu'az pun menjawab, "Kitabullah," artinya Al-Quran. Lalu Rasulullah bertanya kembali, "Bagaimana jika tidak kau jumpai dalam Kitabullah?" Maka Mu'az menjawab kembali, "Sunnah Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Bagaimana jika tidak kau temui dalam sunnah?" Lalu Mu'az pun menjawab kembali, "Saya akan pergunakan pikiranku untuk berijtihad." Mendengar jawaban itu, berseri-seri wajah Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Mu'az, "Segala puji bagi Allah yang telah berikan petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhoinya." Sobat muslim sekalian, kita bisa lihat dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW menyetujui adanya ijtihad,
yakni pelibatan akal pikiran untuk menyimpulkan maksud suatu wahyu. Dan inilah yang di kemudian hari memunculkan teori 4 sumber hukum primer dalam Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Tapi tentu saja, akal pikiran jangan asal pikiran. Para sahabat Rasulullah ketika itu diberi gelar Ar-Robun Kulasun, artinya orang Arab murni, sehingga dapat dipastikan mereka mampu menangkap sabda Rasulullah maupun kalam Al-Quran dari lisan beliau tanpa salah paham. Mereka juga hidup sejaman dengan Rasulullah, jadi ketika ada suatu permasalahan hukum, mereka bisa bertanya langsung dengan Rasulullah. Jadi ijtihadnya hampir pasti akurat. Nah, bagaimana dengan kita yang hidup jauh dari Rasulullah, juga bukan orang Arab asli? Apakah boleh melakukan ijtihad? Wah, bisa bahaya kalau Al-Quran dan hadis diterjemahkan seenak jidat kita. Itulah mengapa para ulama fikih memberikan batasan akan siapa saja yang boleh dan berhak melakukan ijtihad. Mereka itulah yang disebut dengan mujtahid. Nah, apa itu mujtahid dan apa saja syarat menjadi seorang mujtahid? Tunggu di video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Dan pastikan nyalakan notifikasi kamu untuk mendapatkan video terbaru kami. Saya Ihsan Kamil, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.